Halo teman-teman bola supporter, ketemu lagi dengan gua Hari. Di sini kita akan membahas prediksi pertandingan pekan ke-5 Liga 1 2021. Memang pekan yang kita akan bahas adalah Persela Lamongan melawan Persiraja Banda Aceh. Nah, kalau video ini dibuat ketika pekan keempat belum berakhir ya. Artinya pekan ke-5 ini menjadi jadwal yang sangat padat bagi 18 klub Liga 1 yang sedang bertanding. Menyisakan laga PSIS Semarang kontra Arema FC yang akan digelar jam 9 malam hari ini. Nah, di sini gue nggak akan sendiri, gue akan ngebahas pertandingan antara Persela Lamongan melawan Persiraja Banda Aceh bersama dengan teman-teman gue dari Bola Sport yang merupakan reporter dari sepak bola nasional. Halo, ada Wila. Wila, say hello dulu Wila. Hai, ketemu lagi. Nah, itu ada Wila dari dari Bola Supporter dari Jakarta. Sementara ada Aska. Halo Aska. Halo. Oke. Nah, Aska dengan baju bola sportnya, jersey ketahuan. Nah. Siap. Aska urusan kayaknya. Wah, alhamdulillah. Wah. Iya deh, kayaknya agak tirisan mukanya, apa karena kita sudah nggak bertemu ya kayak? Kayaknya Bang. Padahal diajak sama Vino ya, jalan-jalan mulu padahal ya. Oke, Aska, Mila, kita membahas Persiraja melawan Persela Lamongan, yang dimana kedua tim ini pada pekan keempat ini mengalami kekalahan. Persiraja kalah 2-1 dari Persipura, sementara Persela Lamongan kalah 2-1 juga dari Persija Jakarta. Nah, bedanya ini Persela Lamongan dan sama-sama Persiraja sudah mengantongi kemenangan ya. Persela menang lawan Persipura baru 1 kali, sementara Persiraja juga menang 3-2 atas PSS Sleman. Dari PSS Sleman. Nah, oke, Aska, gimana prediksi Aska tentang jalannya pertandingan nanti antara Persiraja Banda Aceh melawan Persela Lamongan? Kalau menurut saya pribadi sih kayaknya akan menarik ya. Justru yang saya garis bawahi ini ada di Paulo Henrique di lini depan dari Persiraja sendiri gitu kan. Kita tahu bahwa Persiraja saat ini sedang mempunyai penyerang yang sangat baik, yang sangat baik. Setiap pertandingan dia selalu mencetak gol gitu kan. Bahkan sekarang pun tercatat kalau nggak salah udah 6 gol dari 4 pertandingan ya. Nah itu kan jadi catatan penting juga. Jadi saya pikir nanti pertandingan akan sangat baik, di mana Persela Lamongan pastinya akan diuji lini belakangnya, karena seperti kita tahu kemarin di pertandingan sebelumnya Persela Lamongan itu dikatakan oleh Iwan Setiawan bahwa pertahanannya masih kurang solid. Itu komunikasi mereka masih kurang baik. Nah makanya kita patut ditunggu gitu kan, gimana apakah Persela Lamongan bisa mematikan pergerakan Paulo Henrique atau justru Paulo Henrique yang akan mematikan Persela Lamongan. Oke, kalau dari Wila, kira-kira prediksi Wila jelang laga Persiraja melawan Persela Lamongan? Kalau dilihat emang Persiraja bisa dibilang cukup menjanjikan ya. Tapi masalahnya lagi emang Paulo Henrique itu mencetak banyak gol. Tapi masalahnya juga mereka kebobolan banyak gol. Iya. Jadi benar. Jadi ya sama-sama susah ya. Karena penyerang bagus doang nggak cukup, pertahanan juga kan harus bagus juga kan. Tapi masalahnya pemain asingnya kan juga bagus-bagus ya, untuk bisa nolong lah, untuk bisa bantu pemain-pemain lokal mereka lah. Tapi bisa dibilang kalau lihat dari Persela juga emang masih lemah ya, tapi mereka udah bermain ngotot gitu. Kalau bisa dibilang, tapi masih unggul Persiraja lah kemana-mana karena strikernya juga cukup mematikan kan, sampai sekarang juga jadi top skor. Gitu aja sih. Oke, berarti kalau melihat dari segi belakang yang tadi bilang antara Aska bilang Persela juga cukup nggak bagus, dan Wila juga nyebut Persiraja juga cukup kebanyakan kejebolan ya. Berarti duel ini akan jadi pertandingan yang akan banyak cetak gol kali ya. Menurut Aska gimana sih? Kalau misalnya disebut akan banyak gol, bisa juga sebenarnya, bisa juga, karena kan ya kalau tadi dibilang Wila bahwa
pertahanan Persiraja juga kurang baik kan, sama dengan Persela Lamongan. Tapi yang saya lihat gitu ya, yang saya lihat justru walaupun kemarin Ivan Carlos juga main bagus gitu ya waktu lawan Persija gitu. Tapi ya itu tadi ketajaman Paulo Henrique saya pikir lebih baik daripada penyerang Persela Lamongan. Bisa aja banyak gol, tapi saya pikir nggak akan lebih dari 3 gol sih pertandingan ini, nggak akan lebih dari 3 gol. Oke. Bila kalau kita berbicara lini belakang Persela Lamongan yang masih belum bagus ya. Nah, gimana tanggapan Wila tentang duet Zainuri bersama dengan Demerson sejauh ini? Untuk kalau dilihat dari pertandingan kemarin ya, untuk Zainuri mungkin bisa dibilang ngoyo ya, dari ngotot lah dia dari depan dari belakang itu dia bisa ikut bantu nyerang juga. Tapi untuk Demerson saya rasa masih terlalu kurang ya, karena bisa dilihat komunikasi antar pemain juga masih belum klop lah, sepertinya masih keteteran untuk di belakang lini belakangnya Persela sendiri. Bahkan untuk lini depannya juga mereka komunikasinya masih kurang. Seperti kemarin kan Ivan Carlos sebenarnya banyak banget menemukan peluang, tapi gak pernah ada gol yang masuk. Bukan hanya Ivan Carlos, Bustomi juga, tapi gak ada gol yang bisa tercetak dengan mudah untuk Persela. Gak tahu masalah Persela ini sebenarnya apa, bukan hanya di lini belakang ya, lini depan juga masih begitu tumpul, bisa dibilang seperti itu sih. Oke. Tapi kalau bicara dengan pemain asing, Persiraja sedikit diuntungkan ya, Aska, dengan masih komplit ya. Sementara Persela Lamongan bisa dibilang baru Ivan Carlos sama Demerson saja ya. Iya. Ya, artinya menjadi sebuah keuntungan bagi Persiraja kah? Seharusnya. Atau Persela tetap akan bermain back dengan lokal mereka? Seharusnya sih diuntungkan ya, tapi balik lagi sebenarnya Persela pun dengan pemain yang ada saat ini tidak terlalu jelek gitu kan. Maksudnya tidak ya bagus sebenarnya mereka tuh dengan pemain yang ada gitu kan. Ya cuman hasil akhir aja gitu yang buat Persela dinilai kurang baik gitu kan. Sebenarnya untuk permainan sendiri dengan komposisi yang ada itu udah baik untuk Persela gitu. Tapi hasil akhir aja. Tapi kalau berbicara dari kiper Persiraja, Fahru Roji ini malah dibilang musim ini cukup banyak kebasukan ya. Ya. Mungkin ya apabila atau Aska bisa menjawab. Berbeda dengan musim sebelumnya ya, bahkan dalam 3 pertandingan Fahru Roji tampil cemerlang ya. Ada apa ini dengan Fahru Roji? Masalahnya itu apa ya? Gaji apa belum selesai ya? Gaji telat nggak ini masalahnya? Iya, jadi ya. Berbeda sekali permainan Persiraja ya. Iya ya, kelihatan berbeda emang daripada sebelumnya emang kayaknya kurang mentereng ya. Banyak kebobolan juga kan. Bener-bener kayak gak kelihatan kan musim ini. Iya. Kalau Aska mau nambahin? Ya, kalau dari saya sendiri sih mungkin kenapa banyak kebobolan Persiraja saat ini ada di bagian lini belakangnya sendiri gitu kan. Kalau kita tahu kemarin kan Persiraja sendiri punya ada meter gitu kan. Kalau misalnya lihat pertandingan Persiraja di musim kemarin itu ada meter jadi sosok penting di lini belakang Persiraja Banda Aceh sendiri gitu kan. Begitupun Fahru Roji yang mungkin dia ngerasa wah ada meter jadi agak tenang gitu kan. Terus bermainnya pun baik gitu kan. Berbeda dengan sekarang ada meter udah nggak ada gitu kan. Pemain belakangnya juga berbeda. Terus banyak lagi pemain Persiraja yang keluar gitu kan. Akhirnya kekuatan Persiraja berkurang. Lini belakangnya habis, jadi Fahru Roji ya cuman bisa lus dada mungkin sekarang. Iya, benar. Saya setuju sama dengan Aska, di mana kalau perlu diketahui juga ya banyak sekali hampir 13 pemain yang Persiraja pindah ke pemain Persiraja pindah ke klub-klub lain, kebanyakan ke Persis Solo ya, Aska ya. Dari Miftahul Hamdi, terus
Ferry Komul, sama pemain sama top skor Piala Menpora ya. Siapa? Iya. Saya lupa namanya. Torres. Oke. Benar. Iya. Ya. Saya setuju. Mungkin itu menjadi hal yang membuat Fahru Roji ngelus dada ya. Banyak sekali pindah-pindahan ke Persiraja yang datang juga hanya mengobrolkan pemain-pemain muda dari Aceh. Oke, cukup menarik ini duel pertandingan yang bisa dibilang sakit hati ya, karena kedua tim ini kalah di pekan kemarin, pekan keempat menyambut pekan kelima. Oke, karena langsung lanjut ke prediksi dari Aska. Kira-kira antara Persela Lamongan melawan Persiraja Banda Aceh dengan kekuatan Persiraja lebih unggul, sementara Persela Lamongan pemain mudanya juga sangat on fire. Kira-kira prediksi Aska? 2-1 untuk Persiraja. Oh. Aska menjagokan Persiraja. Paulo Henrique berarti cetak gol lagi ya? 2 gol. Itu mahal tuh pemain tuh kalau menurut saya ya pribadi ya. Nanti kalau seandainya dilirik sama klub lain ya, feeling saya sih orang setiap cetak gol mengingatkan kita kepada AJCL sih sebenarnya yang hampir cetak gol waktu itu di Persib Bandung. Oke. Kalau Wila kira-kira 2-0 Persiraja. Kenapa tidak ada menjagokan anak-anak asuh Iwan Setiawan? Iwan Setiawan cukup bagus ya, tapi masalahnya itu tadi keteteran di belakang dan ke depan, di pemain depan dan belakangnya cukup keteteran. Jadi masih cukup berat untuk melawan Persiraja. Oke. Ketika dua teman-teman saya ini menjagokan Persiraja dengan skor cukup meyakinkan, saya lebih memilih untuk menjagokan Persela Lamongan. Cukup 1-0 feeling saya, karena saya melihat kemarin terakhir lawan Persija Jakarta, Persela Lamongan ini telat panas setelah digempur habis-habisan, namun di babak kedua mereka lebih bersemangat lagi mengejar gol dan agak sedikit, kata Ivan Carlos, agak sedikit dicurangi oleh wasit. Nah, oke. Terima kasih Wila dan terima kasih Aska atas waktunya. Setelah kita ngobrol-ngobrol bareng, prediksi antara Persiraja Banda Aceh melawan Persela Lamongan yang akan bermain pada hari Senin. Nah, perlu diketahui juga ini jadwal sangat padat bagi kedua tim dan peserta klub-klub di Liga 1. Mengingat pekan ke-5 ini akan digelar hari Senin sama hari Rabu, hari weekday ya. Oke, nah karena di penghujung weekend ini akan ada pertandingan pekan ke-6 sangat padat. Bagi kedua pelatih ini juga harus pintar-pintar bagaimana mereka harus mencari rotasi pemain supaya tidak ada yang cedera ataupun kelelahan dengan jadwal sangat padat. Oke, terima kasih Wila, terima kasih Aska sekali lagi atas waktunya kita ngobrol-ngobrol malam. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan dan tetap sehat selalu. Jangan lupa untuk subscribe video-video YouTube bolasport.com dan tetap pantau berita-berita website sepak bola nasional di website bolasport.com. Saya Hari, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya Bola Spotter.